Beranda hari ini mudah-mudahan dalam kebaikan, dalam kesehatan dan juga siap untuk kembali menunaikan ibadah puasa. Mungkin juga sudah sambil bersiap-siap untuk mudik seperti tayangan yang baru saja Anda saksikan tadi. Nah, bicara soal mudik, indahnya Ramadan kali ini juga akan membahas mengenai hal itu bersama dengan guru-guru kita di sini. Ada Gusan, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ustadz Azhari Nasution, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Dan Kiai Sumarno Syafi'i, Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan juga bersama saya Hilbram Dunar, kita ingin sama-sama mempersiapkan diri, mempersiapkan hati di saat mudik nanti, terutama juga mempersiapkan lisan kita. Karena mungkin bertemu dengan berbagai macam tantangan, mulai dari kemacetan, penuh, mulai juga harus menjaga kesehatan, kondisi kendaraan dan lain-lain. Saya mulai dari Ustadz Azhari terlebih dahulu. Bagaimana nih Ustadz menenangkan hati, mempersiapkan diri, terutama lisan kita menghadapi mudik nanti? Lisan ya. Lisan, kata-kata itu tuh yang kadang-kadang suka mengurangi ibadah puasa, karena puasa-puasa mudik ya Iya. macet, keluarlah Iya. kalimat-kalimat tidak baik. Kata Imam Al-Ghazali, lisan ini asyaddul a'dha'i jimahan. Organ yang paling liar untuk dijinakkan. Lisan kita nih. Ya. Jadi lisan ini kata Imam Al-Ghazali paling susah dijinakkan, paling liar, paling berpotensi untuk salah. Karena itu jangan sampai mudik kita yang semula bisa menghantarkan banyak pahala, Yeah. hanya gara-gara lisan, nggak ada tuh pahala mudiknya. Emang ada pahala mudik? Ada. Pahala silaturahim, Oh iya. pahala iya. ngunjungin orang tua, Iya, iya. pahala Sedekah. ketemu sama keluarga, sedekah dan seterusnya. Dan pahala orang musafir, orang yang musafir bepergian, itu pahalanya gede. Oh. Salah satu doa yang mustajab, Iya. yang dikabul, yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doanya musafir. orang yang musafir melakukan perjalanan jauh selagi perjalanannya bukan karena maksiat. Iya, iya. Apapun berarti. Apapun selagi bukan maksiat, kalau dia musafir, Allah seneng sama orang itu, diijabah doanya. Jadi daripada ngomongin orang, Iya. ngejulitin orang, esmosi, lebih emosi nih daripada emosi nih, esmosi, lebih bagus lisannya dipakai banyakin doa. Iya, iya, iya. Masya Allah, daripada kita ngomel gak karu-karuan dan seterusnya. Iya. Gitu. Kiai, bagaimana nih persiapan hati kita di saat mudik? Nah, ini yang paling penting. Di tengah-tengah situasi kita akan menghadapi Lebaran, Idul Fitri. Siapapun di antara kita ya wabil khusus, apakah yang punya kampung, nggak punya kampung, tetap ingin bersilaturahmi. Betul. Permasalahannya, sudahkah siap hati kita menghadapi pada waktu bersilaturahmi? Kalau tadi kita suruh menjaga lisan kita ketika kita pada waktu mudik, sebab paling yang nggak bisa dijaga kelihatan adalah lisan. Ya. Tapi ada lagi yang lebih dalam, hati kita. Sebab apa? Sebab hati ini ada yang menjadi motor. Yang menjadi motor bagaimana lisan kita bergerak. Kemudian pandangan kita juga bergerak. Itu adanya semua di hati. Karena itu ketika kita mau berangkat pada waktu safar, disunahkan ada dua. Yang pertama kita wudhu. Yang kedua, sholat sunnah safar. Sholat sunnah safar. Oh, gimana tuh Kiai? Sholat sunnah safar 2 rakaat sebelum kita berangkat meninggalkan tempat rumah kita. Iya. Supaya apa dia sholat? Supaya dia tenang hatinya. Alladzi waswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Jangan mudah terganggu, jangan mudah terperangkap dengan situasi dan keadaan. Orang mudik, orang silaturahmi, jalan kampung, pulang kampung, tantangannya bukan pada waktu yang namanya ada di kampung, di tengah perjalanan lebih gede. Iya. Satu, di saat itu orang keluar semua bareng-bareng. Iya kan? Kedua, tentunya kondisi jalan yang tidak memadai, yang tidak memungkinkan menjadi padat. Ketika padat di sini nih, mulut kita tahan, hati kita ngegerutu. Bagaimana nih kalau hati kita ngegerutu? Ya, kasih masih mending itu mulut bisa keluar. Ya hati nggak keluar, akhirnya apa? Tekanan batin kita. Begitu tekanan batin di diri kita, inilah yang menjadi apa? Drop juga fisik kita. Yang ketiga, drop lagi juga wajah kita. Nggak bisa disembunyiin kalau hati. Sembunyiin wajah bagaimanapun tampak casingnya, ujung-ujungannya kelihatan. Yang ketiga, ketika batin kita sudah tertekan kayak model seperti ini, akan lahir nanti yang namanya penyakit jiwa.
Penyakit jiwa di sini bukan yang namanya akhirnya beban pikiran yang terjadi. Karena banyak beban pikiran, kasratul fakr ala su'uri ma fi qalbi, terhadap perasaan yang terkan apa yang ada di dalam hatinya, maka akan melahirkan apa? Ini yang pertama dikatakan zailul haq, yakni dia kehilangan akal. Oh, oke. Hilang kewarasannya nih. Nah, warasnya hilang, makanya sering apa? Sering dia lupa, sering dia kagetan, sering temperamen. Itu banyak tekanan. Jadi tidak teratur lah omongannya, lisannya. Sehingga akhirnya lidah dia nggak bisa ngatur. Iya. Kebun binatang disebut semua. Iya, betul. Dia absen tuh kebun binatang tuh. La haula wala quwata illa billah. Oke. Sebentar. Gusan, kita bicara bagaimana menjaga lisan kita ya pada saat kita mudik, menjaga hati kita juga di sana untuk bisa menenangkan diri. Bagaimana, Gus? Jika puasamu tidak bisa mengendalikan emosimu, berarti ada sesuatu yang salah dalam niat puasamu. Oh iya. Tetapi kalau misalnya memang itu terjadi, saya punya tips ya yang saya rasakan sendiri. Saya termasuk orang yang mudah terpancing ketika di jalan raya. Tetapi ada satu yang mungkin yang terpancing apa, Gus? Terpancing misalnya ada yang ngebut gitu kan. Wah, itu langsung kepingin kita salib gitu. Wah, Kiai itu kalau nyetir mobil luar gitu. biasa. Ada di sini juga ada. Saya disalip-salip mulu. Nggak ada di sini, di Amerika yang ada. Gimana nah, tuh? kuncinya saya ternyata setel tartil Quran. Oh. Ya, putar saja tartil Quran, itu insya Allah bisa menenteramkan hati kita. Iya. Itu kalau ini langsung praktis ya. Kalau Iya. saya lakukan dan saya ngerasain sendiri gitu. Kalau misalnya kita putar Quran aja, kita nggak mudah emosi gitu kan. Terus yang kedua, husnudzon saja dengan orang yang mungkin ugal-ugalan atau mungkin agak cepetan, bisa jadi karena istrinya sedang melahirkan. Bisa jadi. Atau mungkin mau mencari toilet yang terdekat. Nah, ya kan? Nah, seperti itu saja. Kita husnudzon di jalan raya. Iya. Karena sayang kalau misalnya kita 30 hari puasa, kita belum lulus sampai lebaran sudah marah duluan pada saat mudik gitu loh. Iya. Jadi ujiannya belum selesai, sudah drop out duluan gitu. Kan belum lebaran nih. Ujian sabarnya belum dapat. Padahal value dari Ramadan ini adalah melatih kesabaran kita, menjaga kontrol emosi kita dan sebagainya. Iya. Maka menurut saya triknya yaitu ketika kita dalam kendaraan putar tartil Quran. Ya. Insya Allah akan bisa mempengaruhi mental. Tapi apabila Ustadz, apabila sudah terjadi kita tidak bisa menjaga lisan kita, apa sih ganjarannya? Orang yang tidak bisa menjaga lisannya, Nabi bilang dia bukan muslim yang baik. Karena begitu sahabat nanya muslim yang baik itu siapa? Al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Orang muslim itu, profil muslim yang baik itu ketika dia bisa jaga lisan dan tangannya nggak usil sama orang. Nggak menyakiti orang. Ketika dia usil, berarti dia bukan muslim yang baik. Predikat itu kena ke dia. Nah karena itu marah boleh. Menghilangkan marah sama artinya menghilangkan manusia dalam diri kita. Marah itu kan emosi. Emosi tidak mungkin bisa hilang. Sama seperti ketawa, bahagia. Dia sesuatu yang ada dalam diri kita. Nabi juga marah. Tetapi porsi marahnya Nabi, cara Nabi mengekspresikan marahnya, Nabi menuntun kita. Kalau kita mau marah, kata para ulama, coba lihat, sudah pantas belum saya memarahi dia? Pikir. Oh, kalau sudah pantas, kira-kira berapa porsi marah yang harus saya ekspresikan ke dia? Oh, segini. Kalau begitu, cara saya mengekspresikan marah ke dia di mana? Haruskah di depan umum? Iya. Pertanyaan-pertanyaan ini akan meng-cancel atau paling tidak meminimalisir marah kita kepada orang. Tetapi begitu ada potensi untuk marah lalu kita sambut dan kita luapkan, wah itu yang kata Kiai tadi, nama kebun binatang diabsenin satu-satu. Jadi marah boleh, tapi sebelum mengekspresikan marah, diinvestigasi. Kenapa saya harus marah? Berapa besar marahnya? Cara saya mengekspresikan marah? Kapan waktu yang tepat saya memarahi dia? Apakah marah satu-satunya solusi? Mungkin cara lain masih ada. Udah hilang marahnya jangan-jangan. Itu cara yang menenangkan. dituntun oleh agama. Nah buat teman-teman yang mudik, kalau bisa
tangan dan lisan kita dijaga, dan tangan dan lisan kita ini jadi sumber pahala. Salah satunya. Sebentar, sumber pahala seperti apa? Kita tahan tangan dulu. Tangan dan lisan sumber pahala. Ya. Tangan dan lisan adalah sumber pahala. Bagaimana menjaganya, mengaturnya agar bisa menjadikan pahala yang luar biasa kita dapatkan? Sesaat lagi akan kami bahas. Kapal motor Kirana 1 ini sudah sandar di Pelabuhan Sampit, Kalimantan Tengah. Namun ratusan calon penumpang masih harus menunggu di terminal selama beberapa jam. Mereka harus menunggu kondisi Sungai Mentaya pasang kembali baru bisa diberangkatkan. Keberangkatan KM Kirana 1 tujuan Pelabuhan Perak, Surabaya terpaksa ditunda karena kondisi sungai sedang surut. Lalu lintas di Sungai Mentaya ini memang masih tergantung kondisi pasang surut sungai. Hal tersebut lantaran terdapat beberapa titik pendangkalan di alur sungai sehingga kapal besar rawan kandas bila memaksa melintas saat sungai sedang surut. Setelah menunggu selama sekitar 5 jam, para penumpang akhirnya bisa masuk kapal. KM Kirana 1 yang mengangkut 525 penumpang pun berangkat dari Pelabuhan Sampit menuju Surabaya karena kondisi Sungai Mentaya sudah kembali pasang. Dari Sampit, Kalimantan Tengah, Didi Syahwani, TV One mengabarkan. Kami lanjutkan lagi, indahnya Ramadan membahas mengenai bagaimana saat mudik kita bisa menjaga hati kita, menjaga lisan kita. Nah tadi Ustadz Azhari menambahkan justru dari lisan, dari tindakan, dari tangan kita tuh kita bisa mendapatkan banyak pahala. Pahala yang seperti apa Ustadz? Oke, gampang nih. Lisan. Lisan kita ini ya bisa jadi sumber pahala. Orang mudik tuh kadang suka nanya, "Bang, sama-sama nih di rest area atau di mana tempat perhentian. Udah masuk waktu sholat belum ya?" Lisan kita kan bisa ngomong, "Oh udah, ini sumber pahala." Atau masjid di mana ya? "Oh Mas nanti di sana mentok belok kanan." Masjid di mana ya? "Au." Au, ditanya masjid nggak tahu. Jadi itu sumber pahala. Iya. Atau jari kita ini juga bisa jadi sumber pahala. Ternyata ada info kecelakaan di sana. Kita bisa share ke media sosial kita saat mudik, jangan lewatin jalur itu ada potensi macet. Ini sumber pahala daripada jari kita ini nunjuk-nunjuk orang karena emosi ketika mudik. Atau jari kita ini, nah ini buat teman-teman yang mudik, lebihinlah bontotnya di mobil, bawa-bawaannya, makanannya, minumannya, bekalnya. Supaya misal kalau ada orang yang membutuhkan, dia kehausan, kita bisa berbagi air. Atau lebihin bawa celana dalam baby, mana tahu ada yang punya anak bayi kehabisan pampers, dia bisa. Hal yang saya kira sederhana, tapi kita bisa meraup pahala lewat lisan dan jari kita. Saling bantu membantu. Saling tolong menolong, bukan saling tolong menyolong. Banyak di mudik tolong menyolong. Nyuri ya. Nyuri, hilang ini, hilang itu banyak di pemerintahan. Jangan tolong menolong. Oke, Kiai, ketika kita bicara mudik, banyak orang yang juga mungkin secara tidak sengaja, langsung atau tidak langsung mengkritik, Kiai. Wah ini sekarang macet nih, gimana sih pemerintah? Wah ini jalannya masih berantakan, gimana sih nggak dibener-benerin dari dulu gitu ya. Jadi akhirnya seperti terdengar orang yang mengeluh. Kalau seperti itu bagaimana, Kiai? Mengkritik boleh. Dan disuruh kita mengkritik. Wattawasabil haq wattawasabil. Dan itu kewajiban umar untuk bisa memenuhi kesejahteraan rakyatnya. Nah kalau nggak mau dikritik nggak usah nggak jadi demokrasi. Itu pertama. Tapi jangan ada keluhan di hati kita. Gimana tuh, Ki? Gimana caranya? Mengkritik dengan tulus tapi jangan ada dendam. Ini beda. Oke. Mengkritik dengan tulus tidak boleh ada dendam. Untuk perbaikan li islahil mujtama, untuk perbaikan masyarakat, untuk kebaikan kita bersama. Itu bagus. Tapi bukan untuk kepentingan yang lainnya sehingga ada dendam tertentu. Dia salahkan A, dia salahkan B karena dia ada sesuatu. Membunuh karakter orang lain. Ini yang nggak boleh di dalam ajaran agama. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman selalu isbiru wa sabiru wa rabitu fattaqullah. Disuruh banyak sabar. Bersabarlah kamu kata Allah. Wa sabiru, jadi orang yang sabar. Menerima realita kenyataan apa yang ada di tengah-tengah kehidupan kita.
dan siap menghadapinya dengan lapang dada, itu sabar. Saya mau kemari tadi nih, Iya. ukuran saya mau jalan cepet nih, Iya. ya kan. Saya motong masuk tol, ternyata di tol macet, udah bayar macet. Nah, Ini menjawab. Allah udah menjawab. tentukan begitu tuh. Iya. Ya udah terima Ya nasib. udah terima nasib. Oke. Apa kita jalan tolnya kita salahin? Ya kagak. Iya. Ya udah nasib gue udah kejebak. Nah, Iya. ini harus kita. Iya. Wa rabbitu fattaqullah, maka disitulah kita harus bertakwa kepada Allah. Iya. Tunduk dengan aturan Allah. Gus, tadi Kiai mengatakan bahwa terburu-buru lewat sana, lewat sini, cari jalan sana, jalan sini. Ada ya Gus, ada beberapa orang yang buru-buru ingin sampai ke mudiknya, ke kampungnya, sampai berani untuk melawan aturan lalu lintas. Jalan verboden Terjang. diterabas ya, masuk aja, lampu merah, jalan terus, tidak Dilarang peduli muter, orang dia lain. muter juga. Dilarang muter juga. Bagaimana Gus sama orang-orang seperti ini? Ini Iya. saat puasa ya, kita saat puasa lagi mau mudik tapi perilakunya seperti itu. Di dalam Islam itu menghargai proses ya, bukan sekedar hasil. Nah, ketika hasilnya baik, kalau misalnya prosesnya tidak baik, itu tidak menjadi sesuatu yang baik. Oh, iya. Aturan pasti digunakan untuk menjaga kita bersama, Iya. agar kita mendapatkan yang terbaik untuk bersama-sama. Iya. Menurut penelitian, orang sengebut-ngebut apapun, misalnya jalan tol kecepatan 100, 120, 130, selisihnya nggak sampai 5 atau 10 menit Iya. dari normalnya. Iya. Artinya tidak signifikan dengan nilai yang kita dapatkan, dengan resiko yang kita bisa potensi dapatkan. Iya. Nah, maka paling benar adalah ketika kita sudah berniat untuk mudik. Ini kita pelaku mudik ya, niatin aja, dilonggarin niatnya. Artinya sudah punya pikiran bahwa aku akan macet. Aku akan macet. Aku akan macet. Sehingga ketika nggak macet, kita bersyukur kepada Allah. Oh, Kalau misalnya kita macet, ya sudah, memang udah siap untuk macet, kan begitu. Fikih macet. Nah, Fikih macet. itu. Nah, kalau misalnya kita tadi itu yang menarik tadi, menurut saya kembalikan lagi tentang bagaimana menjaga emosi ketika Iya. macet dan Iya. tidak melanggar aturan. Iya. Tadi pertama, tadi kan puasa nih. Yang kedua ketika berdiri kita duduk. Yang ketiga, wudhu. Wudhu. Kalau wudhu itu bisa menenteramkan hati kita. Coba praktekkan. Kalau misalnya kita bertengkar misalnya dengan istri atau istrinya orang atau apa gitu ya, kita Iya. bertengkar itu kan. Iya. Coba kita wudhu. Nanti hilang emosinya. Iya. Kan? Maka nanti kalau misalnya kita perjalanan dari Jakarta ke daerah tertentu, Iya. jangan malu-malu atau jangan segan-segan kalau di rest area kita berwudhu. Oh. Di rest area kita berwudhu dan Iya, sebagainya. iya. Itu Oke, bisa menjaga saya ke emosi Kiai kita. kalau gitu. Gimana Kiai untuk bisa menjaga diri kita supaya tidak melanggar aturan terobos sana, terobos sini pada saat mudik? Pertama kita menjaga kesadaran. Dan cara menjaga kesadaran salah satu di antaranya berwudu. Yang kedua adalah banyak zikir kepada Allah. Yang ketiga, walaupun ada kadang-kadang kita di mobil, nyupir sendiri, ada di antar di belakang kita yang dorong-dorong nih, ya kan? Maksudnya? Udah suruh masuk aja masuk. Oh iya. Ini kan banyak kan yang begitu. Iya. Ya dikompor-komporin lah. Iya. Ya, ada provokator yang kita baca. Maka begitu kita dalam kendaraan, ketika kita dalam tekanan seperti itu, baca doanya. Robbi ini a'udzubika min hamazatis syayatin. Sebab tuh bisa aja orang dorong kita, wah anggap kita pikiran benar, enggak tahu apa yang terjadi. Iya. Nah, bukan saja merugikan diri kita, bisa merugikan orang lain. Betul. Maka saya pesan kepada teman-teman saudara kami yang pulang kampung, baik yang ke Jombang maupun yang ke Medan, ya, terimalah kondisi apa adanya. Ini yang paling penting. Siapkan hati kita bahwa kita akan berjalan ke kampung kita, ke rumah saudara, sanak famili, orang tua kita, adalah ingin sampai ke selamat. Buat apa kita jalan cepat-cepat, potong kiri, serobot kanan, sampai kita yang namanya nyodok kiri, nyodok kanan. Tapi pada akhir gilirannya akan mencelakakan diri kita dan juga mencelakakan orang lain. Iya. Yang penting adalah at-ta'ani bisalamah, yakni kita bertahan pelan-pelan tapi kita sampai dengan selamat. Ya, saudara kita, keluarga kita menanti kita di tempat mereka. Iya. Di tempat kita akan kita tuju penuh dengan selamat. Buat apa kita kejar-kejar, kita buru-buru, dengan emosional kita sampai, tapi kalau kita mampir ke rumah sakit, mending kalau mampir doang. Kalau terus ke kuburan,
Nauzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Oke, terima kasih Kiai. Ustadz mungkin juga bisa sekaligus menjadi kesimpulan di tema kita kali ini. Bagaimana menjaga hati, menjaga lisan di saat mudik, tidak merugikan kepada sesama, tetap patuhi peraturan. Ya, bangun kesadaran bahwa kita melanggar marka jalan, tidak taat Rambu-rambu lalu lintas. rambu lalu lintas itu juga dosa. Jadi ada kesalehan sosial, ada kesalehan publik, yang mana kalau kita merusak kenyamanan publik itu bagian dari berbuat dosa juga. Iya, iya. Baik, Saya kira terima kasih Ustaz. Setelah ini kita masih akan bahas topik-topik lain yang tidak kalah menariknya. Pastikan Anda tidak kemana-mana, tetap bersama kami di Indahnya Ramadan.